Orang yang tidak mau bayar zakat ada dua model ya. Model yang pertama adalah mengingkari kewajiban bayar zakat. Maka orang ini kalau dia muslim, maka dia murtad. Dengan mengingkari adanya kewajiban bayar zakat, maka dia menjadi murtad. Sebagaimana pernah muncul di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu orang-orang yang tidak mau bayar zakat lagi. Ya, mereka menganggap bahwasanya bayar zakat hanya wajib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka sudah tidak wajib lagi bayar zakat. Ya, pengingkaran mereka terhadap kewajiban bayar zakat ini menjadikan sebagian mereka murtad. Adapun kalau tidak bayar zakat karena malas ya, karena pelit, maka tidak sampai murtad tetapi menjerumuskan kepada dosa besar, menjerumuskan kepada dosa besar. Adapun ayat yang pertama yang disampaikan Imam Zahabi tentang bahayanya tidak bayar zakat, wa wailul lil musyrikin, kecelakaan bagi orang musyrik. Wail sering diartikan sebagai suatu lembah di neraka jahanam. Bisa diartikan celaka, bisa diartikan dengan nama lembah di neraka jahanam. Nama lembah di neraka jahanam yang sangat panas, yang sangat mengerikan, suatu lembah di neraka jahanam. Timbul pertanyaan, orang-orang musyrik kan memang tidak wajib bayar zakat. Kenapa Allah mengatakan celaka bagi orang musyrik alladzina la yu'tuna zakat, tidak bayar zakat? Ini dijadikan dalil oleh ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya al-musyrikin mukhatabuna bi furu'i syariah, bahwasanya orang musyrikin meskipun mereka bukan orang Islam ya, tapi mereka juga diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Syaratnya mereka masuk Islam dulu. Syaratnya mereka masuk Islam dulu. Ya, karena mereka tidak menjalankan syariat Islam, maka semakin banyak dosa yang mereka lakukan. Jadi apa yang wajib bagi kita sebenarnya wajib juga bagi mereka. Di antara kewajiban tersebut yang pertama masuk Islam. Yang kedua menjalankan kewajiban-kewajiban seorang muslim. Tatkala mereka tidak masuk Islam dan juga mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas kita, maka semakin besar dosa mereka. Ya, oleh karenanya ketika Allah berfirman tentang para penghuni neraka Saqar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka Saqar? Ya, ini orang-orang kafir. Kenapa kalian masuk dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak beri makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka ini kafir. Tetapi mereka masuk dalam neraka Saqar ada beberapa sebab. Di antaranya mereka kafir, mendustakan hari kiamat. Di antaranya mereka tidak salat, di antaranya mereka tidak makan, tidak memberi makan kepada anak yatim. Berarti orang-orang kafir itu di antara sebab mereka diazab adalah mereka tidak menjalankan syariat Islam. Ya, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada orang muslim. Karena orang-orang kafir harusnya masuk Islam kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban. Di antaranya adalah zakat. Mereka harusnya bayar zakat, tapi kalau bayar zakat masuk Islam dulu. Ya. Karena mereka tidak Islam dan juga mereka tidak bayar zakat, ya. Di antara azab diberikan kepada mereka karena tidak bayar zakat. Seperti dalam ayat ini, wa wailul lil musyrikin, neraka wail atau lembah di neraka bagi orang musyrikin siapa? Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu yang tidak bayar zakat. Allah sebutkan sebab mereka diazab di antaranya karena tidak bayar zakat. Intinya ini menunjukkan bahwasanya tidak bayar zakat merupakan dosa besar, ya. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang bahaya tidak bayar zakat, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ketika emas dan perak tersebut pada hari kiamat kelak dipanaskan, ya. Dipanaskan kemudian digunakan untuk menyiksa mereka. Bayangkan, jadi semakin banyak emas perak mereka miliki, semakin Allah menggunakan emas dan perak tersebut untuk menyiksa mereka. Ya, Allah gunakan emas dan perak tersebut untuk menyiksa mereka. Fatukwa biha jibahum, maka dipanaskan kemudian dikai, yaitu disetrika di bagian dahi mereka, wa junubuhum, kemudian di lambung mereka, wa dhuhuruhum, di bagian belakang mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah akibat kalian menumpuk-numpuk harta untuk diri kalian tidak dibayarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah
emas dan perak yang kalian simpan. Dan ini ancaman bagi orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, mengumpulkan dolar, mengumpulkan rupiah, namun zakat tidak dibayar. Ternyata uang yang mereka kumpulkan tersebut digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak untuk mengazab mereka dengan dipanaskan lantas disetrikakan di dahi mereka, kemudian lambung mereka, di punggung mereka. Ini bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak, disiksa dengan harta yang mereka simpan tersebut. Kenapa mereka tidak bayar zakat? Ya, dan menunjukkan tidak bayar zakatlah dosa besar. Ya. Yang berikutnya, Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bayar zakat hewan ternak. Ya. Kita tahu bahwasanya hewan ternak yaitu ibil, bakar dan ghanam yaitu onta, sapi dan kambing itu ada zakatnya, ya, disebut dengan zakat al-an'am, hewan-hewan ternak. Bagaimana kalau tidak dibayarkan? Kata Nabi SAW, man min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamati biqa'i qarqarin tantahihu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha kullama nafadat alaihi ukhraha 'adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nasi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Saya baca yang artinya, tidak ada seorang pemilik onta, ya, atau pemilik sapi atau pemilik kambing yang tidak bayar zakatnya, ya. Dia tidak bayar kecuali dia akan dilemparkan di suatu dataran. Kemudian datanglah hewan-hewan tersebut, ya, kalau kambing dengan tanduknya, ya. Kemudian menanduknya dengan tanduk-tanduknya ditanduk orang tersebut karena dia tidak bayar zakat dari hewan-hewan tersebut. Wa tata'uhu bi akhfafiha, kemudian ada yang menginjaknya dengan kakinya, diinjak, ya. Diinjak dengan kukunya, onta menginjak dia ditaruh di atas dataran kemudian diinjak, ditanduk, ya. Kalau yang depan sudah selesai, belakang terus selesai, ulang lagi dari awal. Jadi hewan tersebut baris kemudian menginjaknya, menanduknya, ya. Kemudian mengulang lagi terus demikian. Hatta yuqda bainan nas, sampai selesai. Jadi ini siksaan ini kapan? Siksaan ini adalah di padang mahsyar. Ini belum di neraka. Kalau neraka tadi, ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ini bagi orang yang tidak bayar zakat emas dan perak, maka emas dan perak tersebut dipanaskan neraka jahannam, kemudian disetrikakan di wajahnya, di dahinya, kemudian di lambungnya, kemudian di punggungnya. Adapun ini mereka sudah tersiksa ketika di padang mahsyar, ya. Karena di padang mahsyar sebagaimana kita tahu Allah berfirman wa idzal wuhusyu husyirat, ketika hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada satu hewan pun, tidak ada satu seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Jadi hewan-hewan yang dia pelihara dahulu yang tidak dibayarkan zakatnya datang pada hari kiamat di padang mahsyar. Ini dia azab muqaddimah. Ya, muqaddimah di azab, diinjak-injak, ditanduk-tanduk oleh hewan tersebut terus. Subhanallah. Hatta yuqda bainan nas, sampai manusia semua selesai di sidang. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, di mana hari tersebut seperti 50.000 tahun, yaitu di padang mahsyar. Ya. Subhanallah mengatakan bahwasanya padang mahsyar lamanya 50.000 tahun, ya. Setelah itu baru surga dan neraka yang kemudian abadi. Adapun di padang mahsyar, dari proses kebangkitan sampai melewati sirat ini 50.000 tahun. 50.000 tahun. Di situ ada tahapan-tahapan manusia, di antaranya dikumpulkan, di antaranya dihisab, disidang, kemudian ada mizan, ada haud, ada zulmah, sampai akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Ada sirat, masuk surga, masuk neraka. Tapi intinya ketika orang-orang sedang disidang, nanti di fase hisab, ini orang-orang sudah duluan disiksa dulu. Orang-orang sedang disidang, dia disiksa. Siksanya bagaimana? Didatangkan hewan-hewan tersebut, kemudian menginjak-injaknya, menanduk-nanduknya, ya, sampai manusia diselesaikan dari persidangannya. Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ini dalil bahwasanya dia belum masuk surga atau masuk neraka. Setelah itu baru kemudian dia lihat jalannya. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Atau apakah dia masuk surga atau masuk neraka, ya.